Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua orang yang tunduk dan patuh kepada beliau. Pemirsa Khusyah TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga selesai. Baik, pemirsa, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya berilmu. Ilmu di sini sangatlah luas. Matematika itu termasuk ilmu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bisnis itu juga termasuk ilmu. Akan tetapi akan kita kerucutkan lagi di sini, yang dimaksud ilmu yaitu adalah ilmu syar'i, ilmu agama, yang diperintahkan dan diwajibkan bagi setiap muslim untuk belajar ilmu. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kenapa kita diwajibkan menuntut ilmu? Yang pertama, dengan ilmu agama ini kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang halal dan mana yang haram. Dan dengan kita menuntut ilmu agama, kita tahu gambaran surga seperti apa, gambaran neraka seperti apa, kenikmatan di surga itu seperti apa, tersiksanya orang di neraka itu seperti apa. Kita ada gambaran. Berbeda ketika kita belajar ilmu yang lain. Apakah kita harus fokus belajar ilmu agama? Bahkan ada yang bertanya, loh, ilmu itu ya harus seimbang antara dunia dan akhirat, 50-50. Gimana ini? Mari kita renungkan. Mari kita buka sedikit. Semisal, ini saya kasih gambaran tentang masalah sesuatu apapun yang untuk dunia. Misalnya, kita makan, termasuk dunia. Kita bekerja, masuk dunia. Tidur, masuk di dunia. Kita belajar atau kuliah, selain belajar tentang agama, itu adalah termasuk dunia. Maka dari itu, coba kita disandingkan lagi. Kita untuk yang bekerja, kita bekerja 8 jam. Tidur 8 jam. Sudah berapa? 16. Belum aktivitas yang lain. Bagaimana dikatakan seimbang? Dalam satu hari adalah 24 jam. Kalau seimbang, 12 jam dunia, 12 jam ibadah. Dari tidur dan bekerja saja, ini sudah berbeda. Lebih banyak dunianya. Bagaimana dikatakan seimbang? Kita alihkan yang lain. Contoh yang lain. Contoh, ketika kita datang ke suatu restoran atau di mall, coba kita cari musola, tempat kita ibadah. Apakah ukuran musolanya di situ lebih besar atau minimal samalah sama tempat kita shopping?
tempat kita makan. Oh enggak. Rumah Allah Subhanahu wa taala ditaruh di depan, di dekat dengan parkiran yang ukurannya itu kecil, paling cuma muat berapa itu? Apakah ini dikatakan seimbang antara dunia dan akhirat? Maka dari itu kita harus fair. Kalau memang seimbang, ya harus dikatakan seimbang. Nggak mungkin berat sebelah. Tapi kenyataannya di sini adalah ilmu agama dikesampingkan. Contoh lain, ketika kita mulai sekolah dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah, pelajaran agama 1 minggu itu cuma berapa? Cuma 2 jam. Berapa persen itu? Rata-rata kita mencari dunia. Kita cari dunia agar apa? Sukses. Kita cerdas, kita agar sukses, agar dapat materi. Tapi tidak semua, karena materi itu dari rezeki, bukan dari kecerdasan. Dan ini adalah kabar gembira bagi setiap penuntut ilmu. Bahkan ini sering dikejar oleh penuntut ilmu. Bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari atau berjalan mencari ilmu agama di sini tentunya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana ketika kita mendengar, oh ternyata menuntut ilmu itu memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Baru memudahkan. Karena apa? Belum tentu juga yang berilmu mengamalkannya. Maka dari itu kita harus ilmui dan kita amalkan. Agar sedikit demi sedikit kita paham. Sedikit demi sedikit kita bisa memahami apa yang diharapkan. Terus apabila ditanya, apakah sama orang penuntut ilmu dan yang bukan penuntut ilmu? Jelas beda. Kita sudah dijelaskan di awal bahwa seorang penuntut ilmu dia lebih mengutamakan akhirat. Masalah dunia dia akhirkan. Bukan berarti tidak sama sekali mencari dunia. Akan tetapi dia tetap mencari dunia, tapi lebih memprioritaskan di akhirat. Ketika orang yang berilmu di sini, khususnya dia yang belajar agama, bagaimana sikapnya kepada keluarganya? Misal contoh orang tua. Apakah dia atau kita hanya memberikan uang segebok kepada orang tua kita, tapi tidak memperhatikan bagaimana ibadahnya, bagaimana kedekatannya dengan Allah? Apakah cuma seperti itu? Bagaimana ketika kita melihat orang tua kita atau anak-anak kita tertidur pulas saat kumandang azan subuh? Apakah kita biarkan saja? Masih terlelap. Oh tadi tidurnya kemalaman. Ketika hak Allah sudah dikumandangkan, maka seorang yang berilmu dia tetap membangunkan keluarganya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita kasih uang, sudah. Apa yang ada di dunia pasti akan ditinggalkan. Uang yang begitu banyak, rumah yang begitu mewah, ketika mati itu pasti sudah ditinggalkan. Dan masuk ke ahli waris. Apakah itu bakti kita kepada orang tua yang membesarkan kita mulai dari kecil, yang menyusui, yang membela kita ketika kita dinakalin sama teman-teman kita? Apakah itu? Bahkan diabadikan dalam Al-Quran perintah seorang yang memiliki iman, yang berilmu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman,
yang memiliki iman di dalam hatinya. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ketika kita tidak belajar agama, diri kita sendiri, kita perintahkan dirimu ya, peliharalah dirimu. Apa yang kita ajarkan kepada keluarga kita, sedangkan kita nggak paham. Maka di sini adalah pentingnya belajar ilmu agama. Dan kerugian orang-orang yang lalai. Ini juga diabadikan di dalam firman Allah, yaitu surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan, kami memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jangan sampai menyesal ketika sudah meninggal, ketika sudah disiksa, ketika sudah masuk di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan, suatu penyesalan itu datangnya bukan di awal, tapi di akhir. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas, kita masih memiliki nafas, maka yang buruk perbaiki mulai dari sekarang. Dan yang sudah baik pertahankan, istiqomah. Karena istiqomah itu sangat berat. Dan semoga sahabat-sahabat kami, terutama yang masa jahiliyah, coba mari kita renungkan lagi. Apa tujuan kita untuk hidup? Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Orang yang masih hidup, masih diberi kesempatan, mari kita perbaiki ibadah kita. Perbaiki kewajiban-kewajiban kita mulai dari sholat, puasa, dan amalan-amalan sunnah yang masih banyak dan harus kita pelajari dan kita amalkan. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ketika para sahabat kami mendengar dan memiliki dan hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya hidayah, maka jaga cahaya itu. Kalau bisa perbesar biar hati kita bersinar. Dekatkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beruntung baik di dunia dan akhirat. Jangan terus lalai karena dunia akan berakhir. Ya, mungkin ini sedikit dari saya. Apabila ada tutur kalimat yang salah atau menyinggung, maka kami minta maaf dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu benar datangnya, itu membuat kalian lebih baik, berubah, maka itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan Allah dan Rasulnya terbebas dari segala kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.